Oke, hari ini gua mau jujur pada kalian. Kalau kalian masih berpikir bahwa menabung uang di bank dapat membuat diri kalian kaya, itu artinya kalian masih belum memahami peraturan dari permainan ini. Nabung uang di bank itu adalah sebuah ide yang sudah ketinggalan zaman. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi kaya hanya dengan menabung uang di bank. Kenapa? Dalam video ini kita akan membongkar ilusi tersebut. Alasan yang pertama yaitu inflasi. Saya yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengar istilah dari inflasi tersebut. Namun apakah kalian mengetahui seberapa besar dampak inflasi terhadap nilai dari uang kalian? Bayangkan kalian memiliki uang senilai 100 juta rupiah yang kalian simpan di bank yang memberikan bunga sebesar 4% per tahun. Itu artinya kalian akan menerima bunga setelah dipotong pajak sebesar 3 juta rupiah. Namun jika dalam setahun tersebut inflasinya adalah sebesar 5%, maka uang kalian yang sebelumnya bisa digunakan untuk membeli barang senilai 100 juta rupiah, sekarang ditambah dengan bunga hanya bisa digunakan untuk membeli barang senilai 98 juta rupiah. Artinya apa? Bukan hanya kalian gagal meningkatkan kekayaan dari diri kalian, tapi justru mengalami kehilangan daya beli dari uang tersebut. Ini seperti kalian berlari di atas sebuah treadmill, terlihat sibuk namun tidak bergerak kemana-mana. Inflasi adalah sebuah pencuri yang diam-diam menghapus nilai dari uang kalian, perlahan tapi pasti. Memang bank akan memberikan kalian bunga ketika kalian menabung di bank. Namun itu semua tidak ada artinya karena inflasi akan menghapus segala-galanya. Kedua, saya yakin banyak dari kalian yang berpikir bahwa menabung uang di bank adalah cara yang paling aman, apalagi kalau bunganya dijamin oleh LPS. Namun realitanya adalah aman tidak berarti menguntungkan. Bank-bank besar ketika menerima uang dari kalian tidak didiamkan begitu saja di lemari besi. Mereka menginvestasikannya ke dalam aset yang lebih berharga. Jadi sebenarnya siapa yang diuntungkan ketika kalian menabung uang di bank? Bukan kita, namun justru adalah mereka, bank-bank besar tersebut. Kamu hanya memperoleh secuil keuntungan berupa bunga dari uangmu sendiri. Sementara bank yang menggunakan uangmu untuk berinvestasi memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari yang kamu terima. Sementara kamu puas dengan tabungan yang aman, bank sudah berhasil mengalahkanmu dalam permainan ini. Dan mentalitas seperti inilah yang wajib kalian ubah. Menabung memaksa kalian bermain defensif, bukanlah ofensif. Pertanyaannya adalah, apakah keamanan stagnan tersebut dapat mengubah hidup kalian? Coba kalian perhatikan orang-orang yang kaya. Apakah mereka kayanya diperoleh dari hasil menabung di bank? Tentu saja tidak. Mereka menggunakan uang di bank. Mereka menggerakkan uangnya untuk menghasilkan sesuatu. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka, bukanlah sebaliknya. Orang-orang kaya tidak bekerja keras hanya untuk menyimpan uangnya di bank. Mereka memperoleh aset, mereka berinvestasi, dan inilah perbedaannya. Ketika kalian menyimpan uang di bank, maka uang kalian hanya diam begitu saja, bahkan mengalami penurunan nilai. Namun ketika kalian investasikan uang kalian, maka uang kalian akan bergerak, tumbuh, dan berkembang. Coba kalian pikirkan, andaikan kalian memiliki 100 juta rupiah, kalau kalian simpan di bank selama 5 tahun, mungkin uang itu hanya akan mengalami pertumbuhan menjadi 110 juta, 120 juta. Namun sebenarnya daya belinya justru mengalami penurunan. Namun sebaliknya, kalau kalian gunakan 100 juta tersebut untuk berinvestasi secara bijak, maka dalam 5 tahun mungkin hasilnya bisa menjadi 150 juta, 200 juta, bahkan 300 juta, atau bahkan bisa lebih. Inilah perbedaannya. Mungkin kalian berpikir bahwa investasi itu beresiko. Oke, sekarang kita bicara tentang resiko. Memang kalau kita bicara investasi tidak ada jaminan keuntungan. Namun ada satu hal yang lebih beresiko, yaitu tidak melakukan apa-apa, diam di tempat dan tidak bergerak. Itulah yang terjadi kalau kalian meletakkan uang kalian di bank. Maka kekayaan kalian tidak bertumbuh, uang kalian diam saja. Dan percaya atau tidak, itu adalah cara paling lambat dan cara paling pasti untuk mengalami kegagalan finansial. Sekarang kita akan berbicara tentang aset produktif. Jadi sebenarnya apa yang membedakan antara orang kaya dengan orang pada umumnya? Orang kaya memiliki aset yang dapat menciptakan uang tanpa mereka harus bekerja. Seperti misalnya bisnis, saham, obligasi, properti, dan masih banyak lainnya. Aset-aset produktif seperti ini dapat menghasilkan aliran cash untuk pemiliknya tanpa mereka harus bekerja. Inilah yang disebut sebagai passive income. Penghasilan yang datang tanpa mereka harus bekerja. Contoh sederhananya, kalau kalian memiliki properti yang dapat disewakan, maka setiap tahunnya kalian akan memperoleh keuntungan uang hasil sewa dari properti tersebut. Sementara uang yang kalian taruh di bank hanya akan diam saja, tidak menghasilkan apa-apa. Sementara itu aset produktif seperti saham menghasilkan dividen, properti harganya semakin naik, bisnis menghasilkan profit terus-menerus. Inilah alat yang membuat orang kaya semakin kaya. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dan dia memperoleh kekayaan tersebut bukan dengan rajin menabung, tapi dengan berinvestasi.
Menurut Warren Buffett, berinvestasi adalah cara untuk melipat gandakan kekayaan dalam jangka panjang. Dan ingat ini, menabung adalah strategi untuk bertahan hidup, tapi investasi adalah strategi untuk menang. Tapi tentu saja kamu wajib memiliki tabungan sebagai dana darurat. Tapi disinilah letak permasalahannya. Kebanyakan orang terjebak dalam kebiasaan hanya menabung tanpa berpikir untuk melaju ke level selanjutnya. Kamu harus berani mengambil langkah selanjutnya untuk menuju ke zona yang lebih dinamis, untuk memperoleh pertumbuhan kekayaan yang lebih aktif. Jadi kesimpulannya sederhana, kalau kalian masih berpikir bahwa kalian dapat menjadi kaya hanya dengan menabung, kalian sebenarnya hidup dalam mode bertahan. Orang kaya tidak menjadi kaya hanya dengan bermain aman. Mereka berani mengambil resiko, mereka menciptakan peluang dan menangkap peluang tersebut. Mereka sadar bahwa uang harus bergerak untuk dapat berkembang dan bertumbuh. Kalau kalian masih hanya berfokus pada menabung saja, sebenarnya kalian hanya membuang waktu kalian saja. Jadi tanyakan kepada diri kalian sendiri, apa tujuan hidupnya? Apakah itu hanya untuk sekadar bertahan hidup atau untuk meraih kemenangan? Karena sebenarnya orang yang hanya menabung uang di bank secara tidak sadar memilih untuk kalah. Pertanyaannya adalah apakah kalian ingin terus hidup selalu di bawah garis atau kalian ingin meraih tujuan finansial hidup di puncak? Kalau kalian ingin meraih tujuan finansial kalian, maka kalian harus berani melangkah. Kalian harus berani membuat uang yang kalian hasilkan untuk dapat bekerja lebih keras lagi untuk kalian. Kalau kalian serius untuk mengubah hidup kalian agar kalian bisa meraih tujuan finansial kalian, sehabis nonton video ini, jangan lupa untuk mengambil langkah konkret. Selain itu juga perbanyak informasi, perbanyak ilmu tentang dunia investasi. Jangan asal investasi. Selain itu juga subscribe ke channel Pelatih Finansial agar kalian terus mendapat informasi yang bermanfaat yang dapat membuat kalian mengambil langkah real juga. Selain itu juga bagikan video ini ke teman kalian agar kalian bisa sama-sama berjalan meraih tujuan finansial kalian, agar kalian bisa saling menguatkan juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.